Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Saya nyalakan, Mas. Kenapa? Banyak sekali, Lur. Masya Allah. Assalamualaikum. Wahai makhluk ciptaan Tuhan. Banyak sekali, Lur. Masya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, kami datang ke sini berniat untuk melakukan hal yang baik. Kenapa? Jenengan semua menghalangi perjalanan kami berdua. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahu Akbar. Kalem. Oke, sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Simpan saja lebih baik kekuatan kalian semua. Benar, wahai makhluk. Apa maksud dan tujuanmu menghadang kami? Hati-hati, Mas. Bukan saja, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelumnya, kenapa kalian ini menghalangi perjalanan kami? Ada apa tujuanmu? Jangan kau belaga bodoh. Jangan kau belaga bodoh. Manusia. Memangnya ada apa dengan kami? Oh, pura-pura. Atau kau menutup-nutupi. Benar. Kau tak perlu menutup-nutupi. Kami semua sudah tahu. Ya, kami semua sudah tahu. Sebentar. Tahu tentang apa dengan kami? Bukankah kau yang sudah memegang pusaka Arjuna sejati? Oh, Berikan kepada kami satu butir saja. Benar, satu butir saja. Jika tidak, rasakan ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Itu belum seberapa. Baiklah, silakan saja. Jika kau ingin menyerang kami, lebih baik simpan saja kekuatanmu daripada nanti kalian celaka. Jangan kau serakah manusia. Bukankah kau mendapatkan banyak pusaka Arjuna sejati? Ya, memang benar. Akan Kami tetapi semua di sini meminta satu. untuk Untuk bertujuan apa? melindungi kelompok kami Ya. dari makhluk kelompok lain. Dan untuk kesejahteraan kelompok kami. Ya, jika pusaka Arjuna itu dipegang oleh kelompok kami akan sejahtera, akan makmur, akan terlindungi. Benar. Baiklah, akan tetapi mohon maaf, pusaka ini hanya untuk umat yang membutuhkannya. Kami membutuhkannya. Kenapa kau tidak menyerahkan kepada kami? Ya, memang Walaupun benar. itu satu butir. Ya, memang benar. Akan tetapi dengan tangan yang tepat. Sejak turunnya pusaka Arjuna sejati, bumi ini merasa bergetar. Hujan badai melanda. Bahkan kami semua tidak menyangka bahwa pusaka Arjuna turun kepada bangsa manusia, bukan bangsa kami. Ya. Kami datang ke sini baik-baik, akan tetapi
Kau belaka bodoh seperti tidak tahu apapun. Energi dari pusaka Arjuna. Seluruh penjuru dunia tahu. Dunia ini bergema atas kehebatan pusaka Arjuna itu. Berikan saja kepada kami. Kami semua membutuhkan. Mohon maaf, berat untuk memberikan pusaka Arjuna ini kepada tangan makhluk yang seperti dirimu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna sejati. Kaf ha ya ain sad. Allahu Akbar. Bukalah. Allah Akbar. Sudah diriku katakan. Kekuatan pusaka itu. Saya tahu kau belum sepenuhnya menggunakan. Akan tapi, kami semua terkena serangan dari pusaka itu. Pusaka itu memancarkan energi yang begitu besar. Sampai-sampai bangsa kami berbondong-bondong menginginkan pusaka itu. Baiklah, sebelumnya saya tidak berurusan dengan kalian. Hanya saja saya datang ke sini itu karena ada suatu tugas yang harus diselesaikan. Dan silahkan kau bisa pergi dan keluar dari raga teman saya. Sebelum saya pergi, tolong sembuhkan saya. Rasa sakit ini begitu mendalam sampai ke tulang rusuk. Ya, Ampuni saya. Saya dan kelompok kami tidak lagi menginginkan. Baiklah, akan saya sembuhkan luka yang berada di dalam tubuhmu. Akan tetapi kau harus berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna sejati, kafa ya aizat. Allahu Akbar. Sembuhkanlah Allah. Terima kasih manusia. Maafkan kelompok kami. Baiklah. Kau tadi mengatakan ada tugas lagi. Tentu saja. Tugas apa? Sebelumnya, bolehkah saya tahu? Ya. Jadi di sini akan ada raja-raja yang hadir di tempat ini. Memang benar, banyak sekali para raja-raja yang datang ke tempat ini. Kau juga mengetahui hal itu. Banyak raja-raja besar dari tanah Jawa, tanah Nusantara ini, bahkan seluruh penjuru, karena merasakan energi pusaka Arjuna itu. Ampuni kami. Baiklah. Berhati-hatilah kalian. Ya Allah, Mas. Ternyata kelompok itu menginginkan pusaka Arjuna sejati. Tapi nggak diberikan kan? Ya tentu saja tidak, Mas. Astagfirullah. Mereka kok tahu ya? Sedangkan kami kan udah berusaha menutup-nutupi. Ya, jadi tadi sekelompok tadi mengatakan, Mas, dengan adanya
jatuhnya pusaka Arjuna sejati turun ke tangan manusia itu hujan begitu besar, bahkan dunia ini begitu gempar. Dan saya pun mendapatkan banyak dari para sahabat gending, Mas. Gimana? Katanya di daerah saya itu, Mas Tria, hujan petir begitu lebat setelah jatuh pusaka Arjuna ke tangan manusia. Merinding saya loh, Mas. Saya sampai merinding. Nah, jadi kita harus melanjutkan perjalanan malam hari ini, Mas. Oke, sedulur. Mungkin sedulur semua tidak tahu kenapa kita berada di sini ya. Mas Tria mendapatkan isyarat untuk datang ke tempat ini. Entah itu apa ya, Mas Tria. Iya, masih. Akan tetapi seperti sosok raja yang mengundang kita untuk kemari. Ada apa sebenarnya ya? Kita tidak tahu. Betul. Tapi malah kita dihadang oleh makhluk-makhluk. Ya, seperti tadi, Lur. Allah Akbar. Oke, sedulur, kita lanjut lagi nih. Nanti kalau ada pergerakan kita menanyakan lagi. Siap, yuk. Allah Akbar, ya Allah. Oke, Lur, ini tiba-tiba Mas Agus. Apakah kalian yang bernama Satria dan Agus? Benar sekali. Mohon maaf, dengan siapa jenengan? Saya salah satu patih dari kerajaan Mataram. Kalian sudah ditunggu oleh jajaran-jajaran kerajaan di seluruh tanah Nusantara ini. Baik, mohon maaf, sebenarnya kenapa kami sedang ditunggu oleh para raja-raja yang sudah ada di sini? Kalian akan disidang. Hah? Disidang? Oleh jajaran para raja-raja petinggi di seluruh tanah Nusantara. Allah. Kalian yang memegang pusaka Arjuna sejati Nggih, Eyang. akan menanyakan kenapa pusaka yang suci itu jatuh di tangan manusia. Bersiaplah kalian berdua. Kalian harus bisa menjawab dan meyakinkan para raja-raja yang sudah menunggu kalian. Baiklah. Sebelumnya terima kasih atas informasinya. Baiklah, bergegaslah. Kalian berdua sudah ditunggu. Baiklah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mas, Gimana, Mas? Tadi kok seperti ada yang masuk, Mas? ya, beliau salah satu dari raja dari Nusantara. Dan ini kita saat ini sedang ditunggu oleh para raja-raja dari Nusantara dan tanah Jawa, Mas. Allah Akbar. Berarti benar isyarat jenengan, Mas Tria. Betul, Kenapa kita suruh datang ke sini? benar, Mas. Dan kita harus bergegas untuk menghadiri. Sebenarnya kenapa, Mas? Yang jelas kita akan disidang. Allah Akbar, di sidang. Benar. Astagfirullahaladzim. Seperti sidang DPR, seperti sidang. Kenapa para raja-raja itu sampai seperti itu, Mas? Iya. Ya sudah, kita Bergegas saja, bergegas Mas. saja. Oke, Lur. Ya, ini supaya mempersingkat waktu, nanti kita lanjut lagi ya, Sulur. Allah Akbar. Saya nyerahkan, Lur. Subhanallah. Memang benar. Kita sudah ditunggu. Subhanallah. Allah Akbar. Apakah ini, Mas? Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Kita melangkah depan aja, Mas. Yuk. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, namaku Prabu Anom Wiranata Satria. Engkau telah melalui banyak rintangan untuk mendapatkan pusaka Arjuna sejati. Namun, apakah engkau memahami makna dari kekuatan yang kini engkau genggam? Baiklah, Wong Raja. Pusaka ini bukan untuk kejayaan pribadi, bukan pula untuk menundukkan siapapun. Ia adalah amanah kunci untuk menjaga keseimbangan dan melindungi mereka yang membutuhkan. Jika kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah, apakah engkau siap menghancurkannya? Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirimu sendiri. Jika itu yang harus dilakukan demi mencegah kehancuran, maka kami akan melakukannya, sebab kekuatan sejati bukan terletak pada pusaka, melainkan pada hati dan niat pemegangnya. Dan jika pada akhirnya engkau harus memilih antara menyelamatkan orang yang kau cintai atau menyelamatkan negeri ini, pilihan mana yang akan kau ambil? Saya akan menyelamatkan negeri ini, Tuan Raja. Namaku Raja Jayadeva. Satria, engkau berkata bahwa pusaka itu untuk masyarakat umat. Tetapi siapa yang menentukan umat mana yang lebih berat? Apakah engkau tidak khawatir bahwa keputusanmu justru akan menciptakan perpecahan? Baik, Tuan Raja. Pusaka ini bukan milik satu golongan atau kerajaan tertentu. Ia adalah peninggalan leluhur yang diwariskan untuk menjaga keseimbangan. Kami tidak akan membiarkannya menjadi alat ambisi pribadi. Saya adalah Prabu Dewati. Saya bertanya kepada Satria, pusaka itu memiliki kekuatan besar. Jika dibiarkan tanpa penguasa kerajaan yang kuat, bagaimana kau bisa menjamin bahwa ia tidak jatuh ke tangan yang musuh? Bukankah lebih baik pusaka itu diserahkan pada kami, para raja yang lebih berpengalaman dalam menjaga negeri ini? Baik, kekuasaan tidak menjamin kebijaksanaan. Banyak kerajaan yang jatuh bukan karena lemahnya atau kekuatan, tetapi karena ambisi dan pengkhianatan dari dalam. Kami tidak bisa menyerahkan pusaka ini hanya karena alasan otoritas. Saya Raden Arya Kusuma, Satria. Namun, engkau hanyalah seorang petualang.
engkau tidak memiliki pasukan, tidak memiliki kerajaan. Jika perang pecah, bagaimana engkau akan mempertahankan pusaka itu? Jangan sampai niat baikmu justru membawa bencana. Kami memang bukan raja, dan kami tidak memiliki pasukan. Tetapi kekuatan sejati bukan hanya terletak pada pedang dan pasukan. Kami memiliki kebenaran dan keyakinan, serta mereka yang percaya pada tujuan yang sama. Jika perang pecah, kami akan berdiri di garis depan untuk melindungi pusaka ini. Saya, Raja dari Mataram, ku berbicara tentang kebenaran dan keyakinan. Tapi, apakah kau lupa bahwa kerajaan-kerajaan inilah yang selama ini menjaga Mataram? Jika pusaka itu tetap berada di tanganmu, siapa yang bisa menjamin bahwa engkau tidak akan tergoda oleh kekuatannya? Kami tidak meminta kepercayaan dari Tuan Raja semua yang hadir di sini, tetapi kami meminta kalian melihat sejarah. Banyak pusaka jatuh ke tangan yang salah karena keserakahan. Kami bukan seorang raja, kami bukan juga seorang pemimpin besar, tetapi kami memiliki satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh para raja-raja yang ada di sini. Bahkan kami tidak menginginkan pusaka ini untuk diri kami sendiri. Banyak pula penguasa mengatakan mereka akan menjaga pusaka demi rakyat, tetapi pada akhirnya mereka justru menggunakannya untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi. Kami hanya ingin pusaka ini tetap menjadi milik umat, bukan milik seseorang penguasa. Jika kami harus mati untuk itu, kami tidak akan mundur. Kau adalah orang yang keras kepala, Satria. Tapi kau juga seorang yang memiliki keyakinan kuat. Kami tidak bisa mengabaikan itu. Sidang ini tidak hanya untuk menguji Satria, tetapi juga untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kita masih layak disebut sebagai penjaga negeri jika kita hanya memikirkan kepentingan masing-masing? Ya, kau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami semua dengan benar. Kami semua
mengakui bahwa kalian bangsa manusia berhak memegang pusaka Hartono sejati itu. Bukan dari kami. Kami pamit. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Mas, kau baru saja menantang seluruh raja di seluruh Nusantara ini. Apa kau yakin kau baik-baik saja, Mas? Aduh Mas, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan kita belum selesai. Allahu Akbar. Oke ya sedulur, subhanallah, baru kali ini kami disidang oleh para jajaran kerajaan, para petinggi, raja-raja di seluruh Nusantara ini, lur. Subhanallah, nggak menyangka. Keringet dingin keluar semua. Betul, lur. Allahu Akbar. Oke ya sedulur, nanti kita lanjut lagi nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya nyalakan, lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Eyang. Mohon maaf, Eyang. Dengan siapa, Eyang? Allahu Akbar. Duduklah. Baiklah, Eyang. Allah. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Eyang. Dengan Sudahlah, nak. Jangan terlalu membebani hatimu dengan apa yang telah terjadi barusan. Sebelumnya mohon maaf, siapa jenengan sebenarnya? Bagaimana bisa jenengan tahu apa yang ada dalam pikiranku? Orang biasa memanggilku Syekh Maulana Fadil. Saya hanyalah musafir yang mencari cahaya di antara gelapnya dunia. Masya Allah, Allah Akbar. Baiklah, Syekh. Sebenarnya kami merasa telah melakukan hal yang benar. Tetapi mengapa kami masih merasa bimbang? Kami telah menolak kekuasaan dan menjaga amanah pusaka ini. Tetapi mengapa rasanya seperti perjalanan kami masih begitu panjang dan penuh ujian?
Sebab ujian sejati bukan tentang apakah engkau bisa bertahan hari ini, melainkan apakah kau bisa tetap istiqomah hingga akhir perjalananmu. Nah, ketahuilah, hidup ini adalah perjalanan panjang. Ada 3 perkara yang harus kau pahami jika ingin tetap berada di jalan yang benar. Nggih, Eyang. Apa itu, Eyang? Yang pertama, kekuasaan. Itu ujian, bukan kehormatan. Banyak orang mengejar kekuasaan karena mengira itu adalah kehormatan. Tetapi sejatinya kekuasaan adalah ujian yang paling berat. Para raja-raja yang kau hadapi tadi bukanlah raja yang jahat, tetapi mereka telah lama hidup dalam lingkaran kekuasaan yang membuat mereka sulit melihat dunia tanpa kekuatan. Kau harus mengingat satu hal, Satria. Jika suatu hari kau diberi kesempatan untuk berkuasa, jangan pernah merasa itu adalah hakmu. Kekuasaan bukan untuk memerintah, tapi untuk melayani. Yang kedua, jangan pernah menggadaikan hatimu, manusia. Baik. Engkau sekarang memiliki sesuatu yang diincar banyak makhluk, banyak manusia. Bukan hanya pusaka, tetapi juga keyakinan. Akan ada banyak yang mencoba membeli keyakinanmu dengan harta, dengan kedudukan, atau bahkan dengan ancaman. Namun, ingatlah, Satria, tidak ada yang lebih berharga daripada hati yang tetap teguh pada kebenaran. Sekali kau menjual keyakinanmu, maka kau akan kehilangan jati dirimu. Yang ketiga, perjalananmu tak akan berhenti sampai kau bertemu dengan takdirmu. Jangan mengira bahwa setelah ini segalanya akan menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, kau akan bertemu dengan orang-orang yang kuat, lebih licik, dan lebih berbahaya. Tetapi jangan takut, sebab selama niatmu benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjagamu.
Kau ingin menjaga pusaka ini untuk kemaslahatan umat, maka bersiaplah. Sebab musuh terbesarmu bukan hanya manusia yang serakah, tetapi juga dirimu sendiri. Mampukah kau bertahan tanpa menjadi seperti mereka? Saya tak akan memaksamu untuk memahami semua ini sekarang. Tetapi ingatlah wejangan yang kuberikan kepadamu, sebab suatu hari kau akan menghadapinya. Baik, Syekh. Terima kasih. Kami akan mengingat semua yang Tuan Syekh katakan. Pergilah, ada banyak hal yang menantimu. Tetapi jangan lupa, setiap perjalananmu harus dimulai dengan niat yang lurus. Satria, apakah kau benar-benar siap menghadapi semua ini? Insya Allah, Eyang. Kami ingin percaya bahwa kami siap. Tapi kami tahu masih banyak hal yang belum kami pahami. Kalau begitu, dengarkan baik-baik, sebab perjalananmu ke depan bukan hanya tentang pusaka, tetapi juga tentang dirimu sendiri. Baik. Banyak manusia mengira bahwa musuh terbesar mereka adalah lawan yang ada di luar. Tapi ketahuilah, manusia, musuh terbesar manusia bukanlah mereka yang berdiri dengan pedang, tetapi mereka yang bersembunyi di dalam hati. Kesombongan, ketamakan, dan keputusasaan, itulah musuh sejatimu. Kau mungkin bisa mengalahkan para raja, bisa menaklukkan para prajurit, tetapi mampukah kau mengalahkan dirimu sendiri? Ingatlah, manusia, orang yang terlihat kuat bisa runtuh dalam sekejap. Jika hatinya lemah, kau mungkin bisa menahan
godaan kekuasaan. Tetapi bagaimana jika suatu hari kau kehilangan sesuatu yang kau cintai? Bagaimana jika kau dipaksa memilih antara tugas dan perasaan? Disitulah kau akan diuji. Kekayaan sejati bukan harta, tetapi ketenangan hati. Manusia selalu mengejar sesuatu, harta, tahta, dan kehormatan. Tapi, apakah kau tahu apa yang paling berharga dalam hidup ini? Bukankah itu adalah ilmu, Eyang? Ilmu memang berharga, tapi lebih dari itu, yang paling berharga adalah ketenangan hati. Seorang raja bisa memiliki emas berpeti-peti, tetapi hatinya penuh kegelisahan. Seorang pengemis bisa tidur di bawah langit, tetapi hatinya penuh dengan ketenangan. Maka jangan biarkan harta, kedudukan, ataupun bahkan pusaka ini mengendalikan hatimu. Sebab ketika hatimu sudah dikuasai oleh dunia, maka kau akan kehilangan dirimu. Nggih, Eyang. Pesan yang keenam buat kalian dariku. Jalan kebenaran itu sepi, tetapi tak pernah salah. Jika kau ingin berjalan di jalan yang benar, bersiaplah untuk berjalan sendiri. Sebab jalan kebenaran itu selalu sunyi. Banyak orang yang lebih memilih jalan yang mudah, yang penuh harta dan pujian. Tetapi kau telah memilih jalan yang berbeda, Satria. Nggih, Eyang. Maka jangan berharap semua orang akan memahami atau mendukungmu. Akan ada yang mencemooh dirimu, akan ada yang mengkhianatimu. Tetapi janganlah ragu, sebab kebenaran tetaplah kebenaran, meskipun hanya sedikit yang mengikutinya. Pesan yang ketujuh buat kalian. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Kau sudah berjuang
sejauh ini dengan kekuatan dan kecerdasanmu. Tetapi ingatlah, manusia punya batasan. Ada saatnya kau akan merasa lelah. Ada saatnya kau akan merasa tidak tahu harus kemana. Di saat itulah jangan lupa untuk berdoa. Sebab kekuatan sejati bukanlah dari pedang atau pusaka, tetapi dari keyakinan yang kau miliki dalam hatimu. Kau bukan sendiri, Satria. Tuhan selalu bersamamu. Baik, Syekh. Terima kasih. Kami tidak tahu apakah kami bisa melewati semua ini, tetapi kami akan berusaha. Dan ingat, selama kau masih memiliki hati yang bersih, maka kau tidak akan pernah tersesat. Satria, ada satu hal lagi yang harus kau pahami. Pusaka Arjuna yang kau bawa bukanlah pusaka biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bisa membawa manfaat yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi kehancuran jika jatuh di tangan yang salah. Syekh, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pusaka Arjuna? Mengapa banyak orang atau makhluk yang mengincarnya? Pusaka itu, pusaka yang menghubungkan langit dan bumi. Pusaka Arjuna bukan hanya sebilah senjata atau sekedar benda sakti. Ia adalah jembatan antara langit dan bumi, antara dunia manusia dan dimensi gaib. Siapapun yang menguasainya dengan hati yang bersih, maka ia akan mendapatkan petunjuk dari para leluhur dan wali-wali Allah. Namun, jika ia jatuh ke tangan yang salah, yang serakah, maka pusaka ini bisa membuka gerbang menuju kegelapan. Yang kedua, pusaka itu bisa menjaga
keseimbangan alam. Satria, Nggih, Eyang. tahukah kau mengapa para raja, dukun, dan kaum spiritual mengincar pusaka ini? Tentu saja saya tidak tahu, Eyang. Karena pusaka ini memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan alam ini. Air, angin, tanah, dan api. Keempat unsur utama dunia ini bisa dikendalikan dengan kehendak pusaka itu. Jika pemiliknya adalah orang yang bijaksana, maka hujan akan turun saat dibutuhkan. Bencana bisa dicegah dan kesejahteraan akan menyelimuti negeri ini. Tetapi jika pemiliknya adalah orang yang tamak, maka bencana bisa diciptakan, kekeringan bisa diperpanjang, dan peperangan bisa berlangsung tanpa henti. Yang ketiga, pusaka itu pusaka yang memancarkan cahaya kebenaran. Pusaka ini tidak bisa dikuasai oleh orang yang hatinya penuh kegelapan. Seorang pendusta tidak akan mampu menggenggamnya. Seorang pengkhianat akan terbakar oleh energinya. Sebab pusaka Arjuna hanya akan memancarkan cahaya kebenaran. Siapapun yang berusaha menggunakannya untuk kejahatan, maka ia sendiri yang akan binasa terlebih dahulu. Yang keempat, kalian harus berhati-hati. Jangan sampai menyalahgunakan. Pusaka itu bisa membuka gerbang dimensi lain. Ada satu hal yang belum banyak ketahui oleh orang Satria. Nggih. Pusaka ini bisa membuka gerbang menuju dunia yang tidak bisa dilihat. Apa itu, Eyang? Dunia para leluhur, Masya Allah. dunia para wali Allah, Allah. bahkan dunia para makhluk yang hidup dalam kegelapan. Allah. Jika kau tidak berhati-hati, maka bisa saja tanpa sengaja kau membuka jalan bagi sesuatu yang seharusnya tetap bersegel, tetap terkunci. Yang kelima, pusaka itu pusaka yang menguji pemiliknya.
Satria, ini yang paling penting. Pusaka ini bukan hanya alat, tetapi juga sebuah ujian. Ia tidak akan tertunduk kepada siapapun yang hatinya masih ragu. Ia akan menguji niat, kesabaran, dan keyakinan pemiliknya. Banyak orang yang merasa pantas memilikinya, tetapi akhirnya tersesat karena tidak kuat menahan cobaan yang datang bersamanya. Pesan terakhir buat kalian, Satria. Nggih, Eyang. Jangan jadikan pusaka ini sebagai tujuan. Satria, Nggih, Eyang. kau telah memegang sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai kau terjebak dalam keinginan untuk menguasainya. Gunakanlah hanya sesaat jika diperlukan, dan kembalikanlah ketika tugasmu selesai. Nggih, Eyang. Sebab jika kau terlalu melekat pada pusaka ini, maka kau tidak akan berdaya. Ada bedanya dengan mereka yang mengincarnya. Nggih, Eyang. Ingatlah, Satria, kau bukan pemilik pusaka ini. Kau hanyalah seorang penjaga. Jangan pernah lupa akan tugasmu. Baiklah, Eyang. Saya akan ingat apa kata dari Eyang. Terima kasih, Eyang telah membimbing kami, dan sampai saya mengetahui pusaka Arjuna sejati. Saya pamit, Satria. Nggih, Eyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, ya Allah. Aduh, Mas, banyak aneh larang. Aduh. Allahu Akbar. Subhanallah, astagfirullah. Aduh, ya Allah. Masya Allah. Banyak sekali nggih, sedulur. Wejangan dari Syekh Maulana Fakhdil nggih, sedulur. Luar biasa. Masya Allah. Mas? Aduh. Oke, Mas. Ternyata tadi Syekh Maulana Fadil itu menjelaskan tentang pusaka Arjuna, Mas. Alhamdulillah. Kita dapat pembelajaran baru
atau jangan yang sudah beliau sampaikan, guys, dulur. Sampai saya bergemetar, Mas. Iya. Badan saya pun bergetar ya, Mas. Allah Akbar. Allah, Allah. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Duh Gusti Pangeran. Allahu Akbar. Oke, sedulur. Mungkin di malam hari ini kita akan akhiri apa bagaimana, Mas? Ya, kita kembali ke tenda dulu, Mas. Ya. Oke, sedulur, apabila ada perkataan, perbuatan dari kami, ambillah sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi buruknya ya, sedulur. Apabila nanti dalam perjalanan menuju ke tenda ada pergerakan, kita nyalakan lagi, Lur. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Kita udah Mas. Kita menuju ke beristirahat, kita malah dihadang oleh Assalamualaikum. Mohon maaf. Dengan siapa? Eyang. Lah wala wala. Mengenanya, Mas. Allah Akbar, sebenarnya siapa ya Allah? Mohon maaf, Eyang. Duduklah. Baik, ya. Memang benar. Kau mengenalku. Saya adalah Yasmar bin Auga. Oke, ya. Saya menghampirimu, Satria. Oke, yang Ada yang kukatakan kepadamu. Pusaka Arjuna sejati perlu kalian ingat. Gunakanlah pusaka ini untuk membangun sebuah surau, sebuah tempat di mana manusia bisa bersimpuh, memohon ampunan, dan mengingat Sang Maha Kuasa. Sebuah tempat di mana ilmu disebarkan, cahaya kebenaran dipancarkan, dan keimanan ditanamkan dalam sanubari setiap insan. Sebuah tempat yang bukan hanya berdiri dengan tiang dan atap, tetapi berdiri di atas niat yang suci dan ketulusan hati. Surau itu akan menjadi tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang mencari petunjuk. Tempat bagi mereka yang haus akan ilmu dan hikmah. Tempat di mana mereka yang tersesat dapat menemukan jalan pulang menuju cahaya kebenaran. Mungkin itu, Satria.
yang akan kusampaikan kepadamu. Bangunlah surau itu dengan pusaka Arjuna sejati. Insya Allah, Eyang. Saya pamit. Nggih, Eyang. Dan perlu kau ingat, pusaka Arjuna sejati, pusaka yang sangat suci, karena diturunkan kepada manusia di malam yang sangat spesial, malam Nifsu Saban. Masya Allah. Berbahagialah kalian Nggih, Eyang. yang memegang pusaka Arjuna sejati itu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Tadi siapa, Mas? yang kita jumpai di alam sana, Mas, Yusmar bin Auk. Yusmar bin Auf. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Beliau menyampaikan agar nantinya kita bisa membangun suatu surau. Surau itu sama halnya masjid Ya. untuk kepentingan umat manusia. Ya. Subhanallah. Oke, sedulur. Oh iya, kita belum menunjukkan kepada sedulur semua, Mas Tria. Gimana, Mas? Coba, Mas. Kan ada di jenengan. Tadi saya hanya Sebentar, Mas. ini, Lur. Pusakanya, Lur. Pusaka Arjuna sejati. Coba, Mas, yang masih di itu, Mas, buka aja. Ini, Lur. Tulisannya di sini. Ini, Mas. Dan ini bentuknya, Lur. Subhanallah, indahnya. Nah, kalau dari atas ini, Allahu Akbar. kalau dari atas ini seperti cahayanya, Masya Allah. Luar biasa, Lur. Masya Allah. Ini Subhanallah. kenapa saya wadahkan ke plastik biar tidak hilang, ya, Nah, betul. Mas Tria. Karena ini bentuknya kecil dan berarti ini untuk disebarluaskan, Mas. Tentunya, Mas. Beliau tadi sudah menyampaikan seperti itu. Oke ya, sedulur. Ini pesan dari beliau. Monggo yang mau mengemban amanah pusaka Arjuna sejati bisa WA ke bawah, di bawah ini ya, sedulur. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rinding saya, Mas. Ternyata kita diamanahkan untuk membangun sebuah surau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Langsung dingin sekali, Mas. Subhanallah. Oke, sedulur, mungkin cukup sekian video pada malam hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.